Kakek tak terkalahkan. Keluar sekarang. Anak mau apa? Sifu, saya ikut ke gunung sama Anda sudah 18 tahun. Tolong, ajarin saya sedikit kungfu dong, Sifu. Kakek kemana? Haha, Sifu paksa kamu minum. Itu demi kebaikanmu. Ibu, boleh nggak saya nggak minum? Tiap kali saya minum, pasti mabuk. Dan kalau mabuk, saya lupa semuanya. Kalau kamu nggak minum, jangan belajar kungfu. Baik, saya minum. Bocah, kamu itu tubuh abadi, langkah 1000 tahun. Tapi meridianmu tersumbat, jadi kekuatan abadi nggak bisa dipakai. Cuma waktu mabuk, saat darah mengalir deras, kekuatan abadi keluar sedikit. Aku paksa kamu minum, supaya bisa buka seluruh jalur energi kamu. Begitu minum, langsung hilang ingatan. Jindan, ada apa ini? Puncak! Waisen, aku latihan 80 tahun. Baru sampai tahap Buji. Dewa Iblis. Dewa Iblis juga. Baru awal Waisen. Patua, minumnya kebanyakan. Keluar, cari angin dulu. Pintu saya. Ayo. Yang, aku sarankan kamu mundur sekarang. Ras manusia, kami nggak dendam. Kalau kamu nggak mundur, jangan salahkan kalau aku nggak ramah. Cuma modal kekuatan tuh dia. Cantik. Nggak mungkin. Kamu sudah tembus fashion. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Serahkan kekuasaanmu. Musnahkan manusia. Ratu, manusia takkan menyerah. Cuma semut kecil lewat. Coba. Wanita secantik itu, kok tega kamu pukul? Hei bocah, punya hati nurani nggak sih? Cepat minta maaf sama cewek cantik itu. Minta maaf. Genggam erat pedangku. Lehap. Jiwa. Tepat 9 kepala. Satu jari bisa membunuh iblis, kecuali di atas tingkat Vision. Jangan-jangan dia Genshin legendaris. Kalau benar begitu, apapun syaratnya aku harus merekrut dia. Ini harapan umat manusia untuk kembali ke puncak. Cewek cantik, kamu nggak apa-apa? Saya Bu King Han. Salam hormat kepada senior. Terima kasih atas bantuanmu senior. King Han nggak tahu balasnya. Cuma nyelamatin nyawa aja. Saya balas dengan hidup saya. Kalau senior berkenan, King Han rela menyerahkan diri sebagai balasan. Cewek cantik, aku di langit. Aku nggak bisa terbang. Senior jatuh. Apa tawan saya kurang? Umumkan, temukan, senior. Bantu umat manusia kembali ke puncak.
Cantik banget kakinya. Panjang putih halus. Lagi wangi. Kamu cari aku. Masukin tagihanmu ya. Aduh. Bukan. Pak, kamu main jebakan kayak biasa lagi. Jangan campur, aku tanya. Yang aku suruh cari, tubuh dingin ekstrem, udah ketemu belum? Itu penting buat adikmu, supaya bisa buka seluruh meridian, tembus batas, jadi dewa sejati. Sudah ketemu? Shen Qingchen dari keluarga Shen mendaftar perekrutan murid Yun Chuan. Suruh adikmu pulang aja. Lamaran. Aduh, kayaknya susah. Kenapa? Guru, Kamu tak tahu. Adikku, mabuk, langsung masuk ke kamar tidur Shen Qingchen. Terus dianggap penjahat cabul dan ditangkap. anak, bagus. Kamu mirip aku waktu muda. Kamu pergi bawa lamaran. Kasih penjelasan ya. Jangan bilang dari sekte Invincible dulu. Kalau tidak, nanti malah kayak maksa orang. Baik, Sifu. Saya. Astaga. Siapa kau? Saya. Cewek cantik. Semalam. Semalam aku bukan mimpi. Brandy! Aku tanya sekali lagi. Siapa namamu? Kamu masuk kamar anak cewek saya semalam. Mau ngapain? Bilang. Oh, Tuan Cinta. Oh, Senior. Nama saya Shubuku. Semalam cuma salah paham. Saya mabuk banget. Nggak lihat apa-apa. Saya niup. Nggak lihat apapun. Beneran. Putih banget. Ya, ada orang. Cabut matanya dulu. Tunggu. Biar gue sendiri yang cabut. Ampun. Aduh, Paman Shen biasanya baik hati. Hari ini ada apa sebenarnya? Xiao Kuang, kamu kok datang? Jemput aku, tunanganmu. Aduh. Lihat. Seru banget. Senangan. King Cheng, masa lupa taruhan keluarga kita? Upacara penerimaan murid. Kalau keluarga Shen kalah, kamu harus menikah sama aku. Wang Shao, jangan lupa. Kalau kamu yang kalah, harus balikin 13 perguruan milik keluarga Shen yang sudah kamu kuasai. Bukan kuasai, tapi karena keluarga Shen kalah kuat aja. Kalah sama keluarga Wang. Xiao Kang, acara pengambilan murid ini belum dimulai. Menang atau kalah juga belum tahu. Terlalu percaya diri itu nggak baik. Aku sudah di tingkat 9 fondasi. Gila. Masih muda tapi sudah fondasi 9. Emang hebat. Rebut nikah. Kusibia. Seru. Kepala keluarga saya liatin anaknya direbut. Nggak ngapa-ngapain. Acara besar masih 3 hari lagi. Keluarga Shen mau menang, pakai apa? Bawa pergi. Ibu rumah tangga. Iya. Cuma ini jalannya Paman Shen. Paman Shen, coba. Xiao Qiang, aku nggak pernah ragu sama kemampuanmu. Tapi sayang anakku, dia sudah punya pasangan. Papa? Maksudnya apa? Ayah, maksudnya apa? Sekarang satu-satunya cara Zhao Qiang. Nggak penasaran? Kenapa aku hukum kamu? Dia semalam menyelinap ke kamar anak perempuan saya. Hehehe. Aku mau bunuh kamu. Shanizan, dengar dulu. Aku semalam mabuk sampai nggak sadar. Aku nggak lihat apa-apa kok. Semoga benar. Wang Shao, lihat kemampuanku. Aku nggak bisa apa-apa. Kalau memang kayak yang dia bilang, bukannya Shen Qingzhou bisa bunuh aku dengan satu tamparan? Orang yang bahkan belum mencapai tahap awal, mana berani coba-coba. Aduh, hampir mati tadi. Mulai sekarang, nggak minum lagi. Shen Yushan,
kamu harus kasih penjelasan sama aku. Xiaoshan, jangan tertipu orang ini. Dia sendiri bilang semalam mabuk, jadi nggak ingat apa-apa. Chuncheng, apa bajingan ini lakukan padamu? Ayah, Tuan Shen, kita nggak punya masalah. Kenapa begini? Wang Shao, dengarkan penjelasanku. saat malam kemarin, waktu saya mandi, orang ini masuk ke kolam mandiku. Aku aja belum pernah lihat Cincin mandi. Kamu berani lihat, bahkan masuk ke kamarnya. Wang Shao, dengarkan penjelasanku. Jia, Tuan Shen, jangan fitnah saya. Bajingan, mana mungkin saya fitnah demi kehormatan anak saya? Suka mabuk ya? Setelah mabuk, kamu ganggu wanita saya. Minum sepuasnya. Aduh, itu minuman paling spesial. Minum saja. Minum saja. Yang mulia bukan saya. Menghancurkan keluarga Chen, ya? Kita berdua juga harus hitung dulu. Hitung apa? Taruhan kedua keluarga kita adalah pedang ini. Sekarang dia sudah kehilangan kehormatannya. Keluarga Shen kalian juga nggak perlu ada lagi. Seseorang hancurkan. Jindan, semuanya Jindan. Kamu aja serius. Masa benar-benar langit mau menghancurkan keluarga Shen? Aku bernyanyi dan hidup tanpa tujuan. Sombong aku. Untuk siapa aku jadi hebat? Minuman enak. Oh, ramai banget. Ayo, minum bareng. Binatang, kamu bisa minum ya kau pukul? Inti pedang, jurusmu payah banget, terlalu lemah. Biar aku ajari kamu. Tinggalkan memenuhi ruang. Kamu 3.000. Satu pedang ingin membek 14 provinsi. Ini masih dianggap sampah. Tanpa tenaga dalam, satu tebasan pedang bisa keluar aura pedang. Brengsek, berani sentuh tuan muda kami. Bunuh dia. Habis, banyak Jindan lawan dia. Meski dia Yuan Ying pun, dia tetap nggak mungkin menang. Aku punya satu tebasan pedang. Bisa membuka gerbang. Langit, aku mau serang lebih cepat. Kalian semua, lihat. Bayangan, peta bintang. Pedang ini. Kok rasanya aku melihat jiwaku keluar dari tubuh? Aduh, Xiao Xu ha. Cewek cantik. Kamu nggak apa-apa kan? Ya. Bunuh. Xiao Xu, kamu suka aku. Nikah sekarang. Iya. Lihat nih, aduh, anakku.
Kamu tahu jurus yang Xiao Xia pakai tadi? Seberapa? Serong. Kekuatan minimal Yuanying hanya Da Cheng bisa lakukan. Dia orang hebat. Kalau kamu masukkan dia ke keluarga kita, suruh dia temani kamu ke acara perekrutan Wudi Zong 3 hari lagi, masih takut nggak menang? Ayah, tapi aku tetap merasa orang ini ada yang aneh. Dia tadi nggak punya kekuatan tiba-tiba menyerang seperti itu. Kamu ngerti apa sih? Orang hebat menyembunyikan kekuatannya. Pura-pura lemah, padahal kuat. Putri kecil agak malu. Tapi dia tetap sangat mengagumi kamu. Si Xiao Xia. Kisiu, Xiao Xia. Menurutmu gimana? Menurutku, ini agak terlalu berat. Aduh, si Xiao Xia. Tuan, sekarang harus bagaimana? Apa lagi? Cepat bantu si Xia. Istirahat di dalam. Keluarga Shifu mengirim hadiah lamaran, meminta menikahi putri keluarga Shen Qingcheng. Ada apa dengan Kenapa tiba-tiba jadi begini? Jangan salah paham, si Xiao Xia nggak kuat minum jadi pingsan. Anda datang pas. Saya mau ke Xiu, melamar. Xiao Xia, siapa Anda? Tuan Shen? Saya kakak sepupu Biu Qu, Gao Tianqu, Nona Shen dari Yunzu Anggun, bijaksana, cantik bak bidadari. Ini sepupu saya kemarin bikin masalah. Hari ini datang untuk memperbaiki kesalahan itu. Aduh, bukan begitu. Justru anak perempuan saya. Sudah lama mengagumi si Xiao Xia, kebetulan saja. Serius. Nona Shen, memaafkan adik. Yang saya dengar semalam. Kalau gitu. Si Xiao Xia sudah lama. Saya mengagumi dia, jadi melakukan hal konyol itu. Saya maafkan dia, cuma masalah kecil. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Silakan, aku bisa lakukan. Bilang saja. 3 hari lagi, keluarga Shen kami akan ikut acara perekrutan murid dari Invincible Sect. Apakah Pendekar Su bersedia menemani anakku pergi bersama? Kita masalah. Aku bantu jawab untuknya. Seru banget! Setelah acara besar ini, keluarga kita langsung bertunangan. Oke, hahaha. Aku akan bicara sama dia. Aduh, Wang Shao, bukan aku loh, Wang Shao, aku. Kakak, kenapa kamu datang? Sini. Kamu jauh. Masuk kamar cewek, mandi bareng, diampuni. Aduh, waktu itu aku mabuk berat, kamu ngomong apa sih? Udah. Semua urusan aku atur buat kamu. Beberapa hari lagi kamu bakal ikut Chen Xingchen ke acara perekrutan murid Invincible Sect kita. Waktu itu, aku jadi pengunci utama. Kasih kamu kemudahan. Soal kalian berdua. Meski berhasil, tetap. Apa yang maksudnya? Berhasil. Guru setuju. Saya kasih tahu, Shen Qingchen ini guru sendiri yang pilih buat kamu. Sebaiknya kamu kejar dia. Kalau enggak, guru bisa aja mukulin kamu sampai mati. Atau masak kamu. Ayah, kalian cuma ngomong sebentar udah jual aku. Apa maksud jual kamu? Lihat Shubuk, dia ganteng, terus lihat hadiah yang dia bawa. Nggak sedikit. Keluarga Xu juga punya status yang lumayan. Kalian berdua udah tersebar. Kalau nggak nikah sama dia. Anakku, masa depan kamu bisa hancur. Tapi ayah. Apa? Kamu mau nikah sama Wang Qiang? Kalau gitu, saya nggak akan ganggu lagi. Ketua keluarga Shen, Shubuk, nggak saya bawa pergi. Aku tinggalin dia di sini. Minta maaf dulu sama Mission ya. Pergi, tenang aja. Aku bakal jaga calon menantu ini baik-baik. Pulang nanti. Salam buat besangku ya, King Cheng. Ayo, kenalan dulu sama Tuan Xiu. Kalau begitu, saya pamit. Hati-hati. Ayah, memang dia. Shubuk 3 hari lalu, dia menebas cangkir Liu Li Jiuyuan saya. Tidak, mungkin. Orang ini sama sekali tidak punya kekuatan. Pasti ada alat sihir di tubuhnya. Orang hebat.
di belakangnya. Tenang saja, acara penerimaan murid sekte Invincible. Meski dia punya backing atau alat sihir, kekuatanmu tidak ada satupun yang bisa melawanmu di sini. Ayah, yakin dia bisa menang? Selama 3 hari ini, dia cuma latihan fisik tanpa kekuatan. Dan acara ini melarang semua alat sihir. Tenang saja, dengan pedangnya itu saja bukti menantu kita. Bukan orang biasa. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Aduh, aku ikut acara penerimaan murid sekte kita. Aku dulu langsung diterima jadi murid. Tes ini, dulu aku nggak lolos satupun. Tes bakat aku nggak punya, tes fisik lemah, tes bertarung, apalagi nggak punya kekuatan. Aduh, kamu mau sengsarain aku banget. Teman-teman sekalian, sekarang semua sudah berkumpul. Acara penerimaan murid sekarang mulai. Pertama, bandingkan kemampuan teman-teman sekalian. Siapa duluan? Ayah, katanya penguji utamanya itu paman kedua ya? Paman kedua, kirim surat kemarin. Dexter ganti petugas hukum. Biar nggak konflik, tapi nggak masalah. Kemampuanmu di sini nggak ada yang bisa mengalahkan. Lihat, ayahmu jadi penguji utama. Kamu nggak perlu takut. Saudara, Shen, 3 hari lalu pendekar Siu ini menebas giok Yuan anak saya. Biar semua lihat kemampuan pendekar Siu. Apa? Tebas Yuan dilipit? Itu kan bisa menahan pada tingkat 1 SWAT. Ayah, si muda ini masih muda. Level Yuan Ying. Ini benar-benar bakat calon dewa. Aku naik level ya? Aku nggak tahu. Menantu, aku percaya padamu. Ayo, ganti ha. Jangan kira aku nggak tahu. Sampai ini, Selingkuh, Shen Jinchen. Kalau kalian kalah, taruhannya itu seluruh keluarga Shen kalian. Kamu diam aja. Nanti jangan sampai anakmu yang gak berguna itu malu di depan menantuku. Menantu. Semangat. Sampah, aku mau lihat seberapa hebat kau sebenarnya. Kak, aku gak punya bakat. Jangan takut adik, asal menang di babak terakhir aja. Babak terakhir aja. Enggak, aku bisa menang yang mana? Sudah, nggak usah dipikirin. Aku yakin kok. Subyuk, kamu itu takut ketahuan. Berani, naik umur 20, tapi nggak punya kemampuan. Berkat, menurutku. Mungkin nggak sehebat anjing penjaga di rumah kami. Ayo. Oh, datang cuma buat malu ya. Soal akar spiritual, ada tingkat atas, tengah, dan bawah. akar spiritual lemah ini sebenarnya apa? Akar spiritual anjing penjaga kami, Da Huang, tingkat sedang. Shen Yushan, kamu mau coba pakai akar spiritual lemah ini? Menang, lawan aku. Ayah, sudah aku bilang, dia memang gak bisa diandalkan. Gak mungkin dengan pedang yang dia keluarkan tadi. Dia jelas bukan pemilik akar spiritual lemah. Oh, dia pura-pura bodoh tapi pintar. Tapi Batu Uji ini gak mungkin bohong. Oh, Shen Yushan, keluarga Shen nggak punya peluang menang. Qiang, ayo. Biar mereka tahu apa itu jenius sejati. Biar aku. Tingkat kelas atas ini langka banget. Layak jadi murid berbakat dalam inti. Benar. Bakatnya luar biasa. Kayaknya kali ini keluarga Shen bakal kalah. Ya, bagus. Saingan adik junior lumayan kuat ya. Linggan kelas atasnya. Sama kayak aku. Bakat itu
Gak bisa diganti dengan berapapun. Harta. Rasa malu 3 hari lalu, hari ini pasti ku balas. Wang Shao, aku nggak ada hubungan sama Shen Qingzheng. Nanti, waktu duel, kamu harus berlutut dan akui salah. Bisa diatur. Wang Shao. Ayah, memanggil dia kemari cuma mempermalukan keluarga Shen. Selanjutnya, Jangan takut, adik ipar. Bakatmu cukup baik. Masa aku nggak punya akar roh rendah? Lihat! Inilah putri hebatku, Shen Yisan. Wah, sekaligus 2 akar spiritual tingkat atas, 100 tahun belakangan belum pernah ada. Iya, sayang saja. Sebenarnya Wang Qiang dan Shen Qingzheng cocok banget. Pasti bisa jadi pasangan ideal. Tapi entah dari mana muncul satu orang dengan akar spiritual sampah. Malu Shen Qingzheng. Sampai Wang Qiang langsung gak mau sama Shen Qingzheng lagi. Akar sampah menodai akar kelas atas. Ini bakal jadi bahan tertawaan ribuan tahun. Dengar penjelasan aku dulu. Aku sama Shen Qingzheng nggak ada apa-apa. Kalau Nona Shen nggak mau, aku juga bisa. Jiu Zu Buki. Doakan aku, Shen Jianan. Kalau nggak, awas aja sama aku. Ayah. Ha! Dia barusan bilang siapa yang menang. Tahap 7 pondasi. Bisa mengalahkanku. Aduh, kedepannya Yunzo. Sepertinya keluarga Wang bakal jadi yang terbesar, Tuan Shen. Paman Shen, Aku aja nggak percaya diri. Kok Anda bisa percaya pada aku? Percaya sama akar roh kelas rendah dan rusak? Kepala keluarga Shen? Anda gila ya? Hening. Bagi yang kedua, uji isi. Membawa beban 1000 jin sambil berjalan. Kali ini sampah duluan ya? Atau Shen Qingpeng duluan? Mau kamu duluan? Sampah. Sampah. Aku dulu. Bagus. 5 langkah itu nggak bisa dilakukan oleh tahap pondasi. cuma 5 langkah. Sepuluh langkah selama 100 tahun. Tidak ada yang punya prestasi seperti anakku, Shen Yusha. Menurutku, lomba terakhir ini nggak perlu lanjut. Jiao, menantuku belum giliran. Kenapa buru-buru? Oke, kamu naik. Baik, bisa. Aku naik. Naik, ayo menantu. Tunjukkan pada mereka. Aduh, naik. Kita nak. Kalau nggak bisa angkat, nyerah aja nggak apa-apa. Aduh, nggak bisa angkat.
Meski susah usia ini payah, seru juga. Sekarang aku sampai nggak rela mukul kamu. Belum pernah lihat orang setebal muka ini. Aduh, nggak tahan lihat. Shen kalah. Wah, adik keren, jago gaya. Payah. Begini dong pamer orang hebat. Menantu gue lumayan lucu. Ayah, ngomong apa sih? Kepala Shen. Beneran, nggak bisa angkat. Menantu gue bilang. Final harus kalahin Wang Qiang. Pakai dia doang. Oh. Saudara Immortal, untuk ronde terakhir, saya minta ganti saya yang jaga arena. Cuma satu slot, supaya ini maju satu-satu ribet. Aku mau lawan semua. Wang Qiang, kamu sombong banget. Kamu kira kami nggak bisa ngalahinmu? Kalau itu maumu, oke. Kalian bisa tantang sendiri. Subuh. Gimana kalau kamu duluan? Kamu nggak ngerti apa-apa. Menantu kesayangan saya. Maksudnya, biarin kamu menang dulu. Biar kamu sombong sebentar. Kamu pikir kamu hebat banget. Shen Qingcheng, ayahmu dibohongin si pecundang ini. Ikut aku. Benar. Mukul kamu pakai teknik jurus. Atau lagi. Wah, banyak orang lawan satu. Wang Qiang kuat gak? Kamu pikir orang lain sama kayak kamu? Pecundang juga. Jason, pukulan hebat banget Tian Shen Penlei Kuan sesuai reputasinya. Terima kasih. Siapa lagi? Giliran saya. Hai, Shen, Qingcheng, kamu tahap 7 fondasi. Tahap 9 fondasi di depanku. Kamu seperti semut. Coba saja jurus andalan keluarga Shen. Bingzu Jujiao. Silakan petunjuk. Jurus keluarga Shen dan jurus keluarga Wang sebenarnya seimbang. Shen Qingcheng level 2 tingkat di bawah Wang Qiang. Menurutku dia bukan lawan Wang Qiang. Kayaknya keluarga Shen pasti akan kalah. Bagaimanapun, bertahun-tahun keluarga Shen sudah setengah dikuasai keluarga Wang. Hari ini, mungkin ini jadi kejayaan terakhir keluarga Shen. Adik. Benar ada rahasia dari orang lemah itu. Nanti giliran kamu naik ke arena, istrimu pasti nggak bisa menang. Aku naik, bukannya cuma buat mati. Takut apaan? Kalau kamu nggak naik, gimana kalau istrimu dipukul sampai mati? Shen Qingcheng, kamu memang lemah. Pantas aja dikalahin sama orang lemah. Mau mati ya? Ayo lagi. Lihat, Ping Mei hampir dipukul sampai mati. Aku beneran takut. Kena satu pukulan aja bisa mati. Pedang salju 9 jurus ke-8. Salju menyelimuti dunia. Petir Tian Shan. Kak, ada minuman gak? Siap naik panggung. Kalau begini, gue bisa mati dihajar. Aduh, padahal tadi gue mau cari cara biar lo minum. Ada. Tenang aja, cukup. Shen, kamu nggak bisa kalah karena orang itu nggak bakal bisa selamatin keluarga. Shen, kalah aja. Aku, Shen Qingcheng, tidak menyerah. Mau mati ya?
Berhenti. Hei, Nick. Ring tanggung risiko. Apa? Kamu mau ikut campur? Shen Yushen. Siapkan diri buat kubur anakmu. Bocah, habisi kau dia. Kamu. Diam di situ. Ya, anakmu. Aku bunuh anakmu. Saya pamungkas angin guntur Tianshan. Keluarkan kekuatanmu. Bukan, bro. Kok kamu pukul cewek lagi sih? Apa denganmu? Awas kamu. Berhenti. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak bisa nahan. Cepat minggir. Dapat bodoh. Maksud. Bos suruh kamu berhenti. Tangkap semuanya. Ayo, serang! Anak kecil! Anak kecil! Tidak mungkin. Bocah ini nggak punya kekuatan. Kok bisa kebasan pedangnya segitu? Tembusan tembus langit. Kekuatannya minimal Yuan Ying. Umur segini? Tingkat segini? Benar-benar menakutkan. Kepala Wang punya kekuatan di CH, NG. Anak ini bunuh Wang Jiang. Kayaknya dia juga nggak bakal lolos. Ma, kamu nggak apa-apa. Kay? Maaf ya. Aku salah paham. Makasih ya. Makasih sudah nyelamatin aku. Tidak apa-apa, Mbak. Cuma bantuin karena nyawa aja. Gak perlu balas pakai tubuhmu kok. Aku orangnya paling gak suka pria yang nindas perempuan. Kamu tetap cantik banget. Ih, sebel. Nggak bisa bangun. Sini, lawan, ya. Yang Mulia, kami sudah ke arah jatuhnya Sang Dewa. Jelajahi Yunsu dan Qingzhou. Belum ketemu jejaknya. Lanjutkan pencarian. 3.000 tak dapat. Jadikan 30.000, 300.000. Baik. Energi pedang ini milik Sang Dewa. Lanjut. Cari. Saya. Tunggu dulu. Tujuan kita terlalu jelas. Dewa takkan muncul. Sampaikan perintah. Keluarga besar 2 ibu kota dan 13 provinsi harus datang ke kota terlarang. Hadiri, aula, ungu, pelanggar, perintah. Dibunuh tanpa ampun. Baik. Aduh, anakku. Wang Batin. Apa maumu? Keluarga Shen juga harus mati. Kau bunuh anakku. Jangan harap ada yang selamat. Jalan! Aduh, kakek. Untung cewek tadi cepat menghindar. Kalau nggak, kamu pasti membunuh dia. Tega banget sih kamu. Bocah, berani main nyawa. Kamu mau aku nggak punya keturunan? Bocah, kamu bisa menghindar bukan Yuan Ying. Apa itu Yuan Ying atau Pian Ying? Aku nggak ngerti. Pak, tua, jangan paksa aku. Pedang besar milik Shu. Tidak tepat, tua, anak. Kamu nggak mau bicara ya? Biar aku lihat sendiri tingkat kekuatanmu. Penyiksaan petir yang akap. Gawat, ini jurus pamungkas milik kepala keluarga Wang. Yang dipanggil bukan petir biasa. Petir ujian surgawi. Bahkan kalau Yuan Ying awal datang, masih susah melawan juga. Untung aku nggak salah taruhan. Ayah, tolong selamatkan aku. Anakku, kamu mau ayah mati? Ayah cuma jintan saja. Aduh, aku percaya. Menantu. Bocah ingusan. Aku puncak D. CH. NG. Petir. Bangkit. Gila, kakek tua. Bener.
mau nyerang. Bocah, mati di tangan jurus andalan kakek. Itu hormatan buatmu. Oh, cepat minggir. Tenang aja. Cantik. Jubuk malah pilih menahan serangan. Anak nekat. Ya, siap-siap kubur aja. Mati kau. Mati saja. Beneran bisa ketangkap. Sebenarnya si Boshen tuh level apa sih? Wah, seru banget. Akar spiritual rendah. Tanpa kekuatan. Kalahkan Jintan Puncak. Sekarang juga tahan serangan Daceng Puncak. Pene! Menurut pengalaman saya, kalau ada asap, biasanya nggak luka. Kayaknya mereka berdua nggak apa-apa. Astaga, ini di mana? Bukannya lagi duel? Kok ada asap sebanyak itu? Aduh, aku... Ketua Wang tak berani terima penghormatan ini. Kok gini, Ketua Wang? Saya nggak berani terima penghormatan ini. Wang Shao. Kok kamu tiduran di lantai? Wang Shao, ada masalah. Si adik kecil nggak kuat lagi. Wang Shao? Kamu benar-benar pandai bersembunyi. Kalau nggak bisa bunuh kamu buat balas dendam ke Huer, kita mati bareng aja. Ayah datang. Berdampingan dengan langit, menjadi abadi. Kepala keluarga Wang, ini mau meletakkan diri. Meletakkan diri? Seluruh ayah 100 li. Jadi kamu bunuh satu orang dia ayah 100 li. Berlebihan ya? Kamu nggak ikut? Ayo kita sama-sama. Mati saja. Saya bilang, Qingjiao. Aduh, kaget. Kenapa ayah Wang Qiang mau bunuh aku? Tanya aku. Aduh, aku baru aja mabuk berat. Aku nggak ingat apa-apa. Kamu lupakan deh. Ayo dong. Senior, kamu nggak mau kasih penjelasan ke aku? Karena Shen Jia Sheng, dia adalah orang dari sekteku. Kalau mau bertarung, silakan. Bunuh. Kali itu sama saja menantang sekteku. Bertarung sampai mati. Apalagi Anakmu cuma pingsan. Bukan mati. tolong. Cepat, bawa ke dokter. Saudara sekalian, karena sudah tidak ada lagi salah paham, upacara penerimaan murid kali ini selesai sampai di sini. Ada lagi yang ingin Tuan Wang sampaikan? Saya curiga dia memakai obat terlarang, memaksa menaikkan kekuatan. Kalau tidak, dia tanpa kemampuan dan akar spiritual kelas rendah. Bagaimana menebas pedang? Tidak mungkin menahan jurus pamungkas saya. Iya, kenapa saya nggak kepikiran? Selidiki ketat. Apa? Doping? Siapa yang pakai doping? Setelah pakai doping, kehilangan ingatan. Seumur hidup, nggak bisa latihan. Masa iya? Dia benar-benar minum doping, cuma buat nolong aku. Barusan kamu hampir bunuh Wang Qiang dengan satu tebasan. Bisa hindarin serangan penuh Wang Batian. Nggak luka sama sekali. Kamu nggak tahu ya? Sekarang mereka curiga kamu pakai doping. Masa iya beneran? Aku? Mana mungkin sih? Wang Qiang tuh level 9 fondasi, aku tuh nggak ada apa-apanya. Bapaknya ngeblok serangan penuh. Bapaknya tuh bercanda aja. Ya ampun, lagi pula habis pakai doping seumur hidup kekuatan gak bisa naik lagi. Aku mana mungkin nekat hancurin masa depanku sendiri begitu. Subyuk, kamu masih mau cari alasan?
Subyuk. Akui menahan serangan ayahnya. Banyak orang lihat, kalau nggak ngaku, si bajingan tuh bakal bilang kamu pakai obat. Kepala keluarga Shen, beneran aku nggak pakai obat. Kalau memang aku punya kemampuan kayak gitu, aku pasti udah sombong dari dulu. Harus rendah hati. Tunggu, jangan-jangan itu kakak senior yang bantu aku? Kepala keluarga Wang, silakan bicara terus terang. Sekte tak terkalahkan nggak akan membiarkan siapapun yang pakai obat terlarang. Benar, menantu saya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau dia minum obat, saya menampar diri. Ini kalian sendiri yang bilang. Obat terlarang? Apa? Siapa yang pakai obat terlarang? Setelah pakai obat terlarang, kehilangan ingatan, tidak bisa latihan seumur hidup. Masa dia beneran pakai obat terlarang cuma buat bantu aku? Tadi kamu hampir tebas Wang Qiang dengan satu pedang dan berhasil menghindari serangan penuh Wang Batian, tapi nggak cedera sama sekali. Kamu nggak tahu mereka curiga kamu pakai obat terlarang? Emang beneran? Aku? Nggak mungkin lah. Wang Qiang tuh tingkat 9. Aku mau siapa? Bapaknya. Tahan serangan perut dari bapaknya. Dia bercanda banget sih. Lagian, kalau pakai obat terlarang, selamanya nggak bisa ningkatin kemampuan. Aku mana mungkin ngelakuin hal yang malah hancurin masa depan sendiri. Yuk. Kamu masih mau lepas tanggung jawab? Jianshu, kamu ngaku aja. Semua orang di sini lihat kok. Kalau nggak ngaku, si tua bandel bakal bilang kamu pakai obat. Kepala, Shan, aku beneran nggak pakai obat kok. Aku punya kemampuan itu, pasti udah sombong. Ngapain aku rendah hati kayak gini? Tunggu. Jangan-jangan. Ini gara-gara kakak senior bantu aku. Kepala keluarga Wang, kalau mau bicara langsung aja. Udizong, tidak toleransi orang yang minum obat terlarang. Benar. Menantuku itu memang kuat dari dirinya sendiri. Kalau dia beneran minum obat, aku bakal tampar diri sendiri sampai mati. Oke? Kalian ngomong. Aku mau bangun. Ayah, nggak mau pergi. Selesai sudah. Bro. Ju Chuan, kamu baik. Aku nggak apa-apa. Tenang aja. Maksudmu apa? Aku berat. Oh, enggak. Ginjal, kamu ringan banget kok. Yang pihak, perempuan lemah nggak ditangkap. Kalau bukan minum obat terlarang, apalagi? Senior, baiknya jangan minum lagi. Soalnya latihanmu nggak mudah. Ya, senior, kau udah berlatih ratusan tahun. Jangan rusak gara-gara. Orang nggak berguna. Ya, menurutku sih langsung keluarkan keluarga Shen dari daftar. Bunuh aja Shibu. Menyembunyikan obat terlarang hukuman mati. Ini Nggak usah repot. Biar aku urus sendiri. Obat terlarang. Biar aku coba dan tahu. Kelihatannya ini bukan obat terlarang. Tidak mungkin. Jelas dia kelihatan berubah total. Kok bisa? Saya sudah bilang Tuan Wang, saya tidak pakai obat terlarang. Jiong, berguna. Pasti kalian diam-diam kerjasama. Sudah punya penawar duluan. Kalian melukai anak saya. Kali ini tidak bisa membunuh kalian. Kalian tetap harus mati bersama saya. Butler, ada apa ini? Ini rasanya parah banget. Pecundang. Tambah. Berani. Tenaga lebih. Masa ini punya tersembunyi? Wang Beish, buktikan. Aku nggak pakai obat emas. Keluarga Wang kalian kalah. Benar. Aku dengar keluarga Wang dan keluarga Shen bikin taruhan. Siapa menang? Di penganugerahan murid, keluarga Wang harus balikin 13 dojo yang dulu rebut dari keluarga Shen. Ayam pihak. Keluarga Wang ambil. Tidak, dikembalikan. Batian, maksudmu apa? Kamu tua bangka. Maksudmu apa? Di depan penguji dari sekte Invincible dan para kakak senior? Nggak ngaku. Dulu, leluhur keluarga Wang ikut Invincible Laozuk. Berjasa
mencegah invasi iblis, dapat tanda penghargaan. Tanda ini bisa membuat satu anggota keluarga Wang masuk Invincible Sect untuk berlatih. Senior, apakah ini masih berlaku? Tentu saja, tapi aku ingin mengingatkan kepala keluarga Wang. Tanda ini cuma bisa dipakai sekali. Kepala keluarga Wang, yakin mau pakai untuk Wang Xiang? Pasti. Kamu, lecek! Kalian buat taruhan! Tidak mungkin kalah! Kamu ingin keluarga Shen mati! Benar! Licik! Salah sendiri, keluarga Shen gak punya perlindungan, leluhur. Wang Zhenwei, paman kedua Qiang dari penatua hal penegak hukum Invincible Sect. Kita lihat nanti. Begitu masuk ke sekte, kalian berdua bakal gimana? Kok aku malah berlutut? Putusan Han. Kenapa? Lutut. Hujan, cepat lutut. Putusan kaisar wanita. Oh, kaisar wanita muda. Daxia Wu Qinghan yang menembus Dujit. Menantu! Nggak bisa pura-pura lagi. Tekanan kaisar wanita. Orang di bawah Dajeng harus berlutut. Waduh, berarti aku nggak berguna ya. Harus berlutut deh. Putusan, silakan bicara jika ada pesan. Penguji Wudi. Kaisar wanita perintahkan kultivator muda, Daxia dari 2 ibu kota dan 13 provinsi. Harus ke kota terlarang. Ikut puncak kota terlarang. Pemenangnya akan jadi menantu kaisar. Menantu kaisar? Gila, berarti aku bakal jadi menantu kaisar Daxia. Kamu, Daxia penuh pemuda berbakat. Peringkat berapa? Asal sibuk memang gak berguna. Biarkan Wang Zhenwei isi kekuatan roh ke putraku. Putraku Tupo Jinten. Dia jadi nomor 1 di dunia. Keluarga Shen, tunggu saja. Aduh. Utusan. Anak saya sudah menikah. Bisa nggak usah pergi? Laki-laki dan perempuan, menikah atau belum, harus pergi. Selain juara pertama, hadiahnya lumayan. Sejak Kita ketemu di puncak Zijing. Saya pamit ya. Orang tua itu pasti ada maksud lain. Menantu. Soal puncak Zijing itu ambil juara 2. Dengar nggak? Tidak apa-apa, kalau kamu mampu, ambil juara 1 saja. Itu kan sangat tuh. King Cheng, kamu terlalu memuji aku. Aku sendiri nggak tahu gimana aku menang hari ini. Itu kan para pahlawan hebat seluruh negeri. Jadi maksudmu, kamu sebenarnya ingin juara 1? Mana mungkin aku seperti itu. King Cheng, kita berdua. Itu kan perintahku, kata mertuaku. Kamu kasih aku 800 nyali pun, aku tetap nggak berani mengkhianatin kamu, iya kan? Maksudmu, kamu nggak suka aku? Gurumu yang maksa nikahin aku? Ayah, batal tunangan. Aduh, King Cheng, kamu cantik dan lembut. Aku suka kamu. Tenang aja, kali ini aku ikut. Aku pasti cuma kalah. Nggak bakal menang. Nah, gitu dong, menantu. Tubuh anak perempuanku udah kamu lihat semua tuh. Gak mau nikah pun tetap harus nikah. Ayah, ya tuh, baik. Terserah kamu deh. King Cheng, menantuku. Aku tahu anak cewekku pemalu. Biar aku bantu bujuk dia ya. Ingat ya, nggak boleh juara 1, cuma juara 2. Anakku tungguin aku. Hahaha. Aduh, aku nggak punya kekuatan sedikit pun. Gimana bisa dapat juara 2? Adik seperguruan, kali ini aku nggak bisa bantu kamu. Juara 1 gampang, juara 2 yang susah. Oh, iya. Ada pil level 3. Bisa bantu adik lewati jendela. Kamu kasih aja ini ke adikmu ya. Aku. Zanbei, Qiang itu keponakanmu sendiri. Kamu nggak bisa lihat dia jatuh gitu aja. Tapi sebenarnya ini berita bagus. Berita bagus? Qiang masih pingsan begini. Bagus? Sisa, Aura,
Petang ini, Tuke baru bisa menebas begini. Papa! Taji, mustahil. Di dunia ini cuma 2 orang yang Duje. Di Lauzu Duje. Akhir, Empress perempuan punya warisan rahasia. Jangan lupa, selain dunia manusia, ada dunia iblis, monster, dewa. Orang ini, makhluk itu pakai rahasia menebas. Teknik begini nggak gampang didapat. Cuma buat berebut satu tempat masuk sekte, sayang banget. Yang bilang berita bagus ini? Tidak, sisa energi pedang tingkat tinggi masih ada di tubuh Wang Er, sedang membantu Wang Er memurnikan tubuh dan jiwa. Saya tambah obat spiritual. Wang Er bangun, langsung akhir jindan, bisa menembus Yuan Ying. Apa? Yuan Ying. Dulu aku berlatih 40 tahun. Baru bisa menembus Yuan Ying. Kalau begitu, Qiang Er jadi terkuat di dunia dong. Menikah dengan keluarga kerajaan berarti jadi pemimpin dunia manusia. Bagus. Bagus. Hah, kakak, Qiang Er pasti bisa membalikkan keadaan. Saya harus kembali ke sekte. Ingin tahu siapa pengganti penguji utama saya. Baik. Tapi zombie, kita harus waspada pada syupuk itu. Dia bisa menahan petir nerakaku. Tenang, nanti saya ke puncak Zijin. Tidak biarkan Qiang Er kalah. Guru? Ada urusan bilang. Kalau nggak ada, keluar. Aduh, Guru, Shen Qingcheng dan adik junior masuk sektor uji. Acara selesai, utusan kaisar wanita, tiba-tiba pertarungan di puncak istana. Pemenangnya akan jadi menantu kaisar. Apa? Aduh, Gu Qinghan. Aku tahu banget soal dia. Dingin banget. Ketemu dia? Ahem. Oh, dari dia. Qian Biha mau cari menantu kaisar. Aku nggak mau. Ada apa? Ini aku belum sek. Tapi berdasarkan kemampuan adik junior pertama atau terakhir, mohon bimbingannya, Guru. Iya, itu kan gampang. Menjadi nomor 1. Selesai deh. Lihat deh. Leluhur kita di dunia kultivasi juga nggak pernah mengatakan secara pasti bahwa harus kita cowok cuma boleh nikah 1, nggak boleh 2 kan? Double rezeki. Itu bagus banget. Nikahnya Shen Qingcheng bisa jadi menantu kekaisaran. Wah, mantap banget. Guru, siapa istri? Siapa selir? Oh iya, kamu ngingetin aku. Gu Qinghan tuh pasti nggak mau jadi selir. Lalu Shen Qingcheng, aku juga nggak mau bikin dia terlalu kecewa. Gimana kalau gini saja? Coba kamu diskusi dulu sama Gu Qinghan. Aku? Bukan kakek. Mau dengar nggak? Kamu barusan ngomong apa? Level apa? Dia itu sudah di tahap tribulasi. Aku baru di Yuan Su. Kamu mau aku mati? Setidaknya lebih baik daripada bikin adikmu mati. Ini urusan kamu sekarang. Aku lagi mau minum. Kamu ganggu aja. Bukan. Sudahlah. Oh. Dasar keketua. Kamu suruh mereka berdua. Hidupku juga susah. Kamu cari masalah. Benar-benar bikin dosa. Dewa, Qinghan pasti akan menemukanmu. Huang Daosheng dari keluarga Huang Qingzhou, Jin dan tingkat 9 ikut bertanding. Keluarga Luo dari Hangzhou, Luo Jensen, Jin dan tingkat 9 ikut bertanding. Yang ini. Semuanya sudah jindan. Masih saja anak muda sekarang hebat banget ya. Sekarang aku cuma jin dan tingkat 5. Hasil dari pil kenaikan yang dikasih sepupumu. Tidak apa-apa. Dengan menantuku di sini, jin dan kecil begini, tak ada apa-apanya. Ayah mertua,
Yakin banget sama aku? Pasti dong. Aku gimana? Keluarga Zhong dari Jizhou, Zhang Yi, Yuan Ying, tingkat 1. Ikut bertanding. Wah, Tahap Yuan Ying datang. Zhang Jizhou. Fondasi paling kuat. Tidak nyangka bisa menembus ke tahap Yuan Ying. Sepertinya juara hari ini pasti jadi milik Zhong ini. Ha! Lagi pula di sini masih ada yang bahkan belum punya kekuatan. Sampai tak punya kekuatan. Berani ikut? Hahaha. Yuan Ying tingkat 1 juga berani mengaku penguasa. Siapa? Wang Qiang dari keluarga Wang di Yunzu. Apa? Tidak mungkin. Keluarga Wang. Peringkat keluarga menengah? Kok bisa ada jenius sehebat ini? Ini nggak mungkin. 3 hari lalu kamu di tahap 9 Juji. Bagaimana bisa menembus 2 level tetap berturut-turut? Tentu saja itu semua berkat si sampah di sebelahmu ini. Mungkinkah? Kenapa dia nggak punya kekuatan? Kekuatannya diserap Wang Qiang. Itu sihir jahat. Tuan, mohon segera tangkap pelakunya. Aku mau nyerap kekuatannya. Dia memang nggak punya kekuatan. Apa yang mau kuserap? Kaget. Kuduga. Kalau aku bisa bantu dia naik 2 tingkat, sudah pasti kugunain buat diri sendiri. 3 hari lalu, kamu pakai teknik rahasia buat bantu aku menebas pedang tribulasi. Serangan ini memecahkan penghalangku, membantuku bentuk tubuh pedang tertinggi. Bangun-bangun sudah jadi Yuan Ying. Apa? Pakai teknik tribulasi di acara lamaran? Aduh, ceroboh banget. Beneran? Kamu pakai teknik itu emang buat bantu aku? Anak bagus, kamu bener-bener peduli sama keluarga Shen. Teknik sekeren ini. Oke. Tenang. Menang atau kalah, kamu tetap menantu saya Shen Yishan. Aduh, ayah mertua. Apa maksudnya? Aku gak ngerti. Oke, terserah kamu. Aku paham. Rendah hati aja. Bu, tenang aja. Menantu Kaisar. Gak ganggu. Aku gak ganggu. Kamu. Mau hancurin keluarga Shen. Aku bunuh kamu duluan. Bangga kecil. Cukup. Ini area terlarang istana. Kalian tidak boleh sembarangan di sini. Mohon maafkan kami, Ratu. Saya bekerja untuk Kaisar Agung. Bunuh dia. Masih mau lanjut bertarung? Aduh, tapi mah Yuan Ying. Mending pulang. Ayo, pergi. Nyawa lebih penting. Nyawa penting. Maaf. Lomba kali ini tidak dinilai hanya dari kekuatan. Pertarungan terakhir baru menentukan 2 babak sebelumnya. Kamu akan tahu setelah ikut denganku menghadap Ratu. Oh, berarti masih ada kesempatan. Masih ada peluang. Ayo cepat. Tentang kejadian tadi, makasih ya. Aduh, itu memang sudah tugasku. Ya, sayang banget. Kalau bukan gara-gara utusan ini, selang menantu saya langsung menghantam kepala Wang Qiang si brengsek itu. Nah, mana? Kamu nggak butuh ayah, tunggu aku. Baginda, benarkah dewa itu akan datang? Kalau tidak datang, Anda benar-benar akan menikah dengan pimpinan itu. Aku percaya dia pasti datang. Yang mulia, orangnya sudah dibawa. Istana Sang Ratu ini mewah banget. Dibanding tempat lama saya di gunung,
Ini kayak istana para dewa. Kamu kira ratu ini punya berapa banyak uang? Ratu ini sedang acting, Kak. Jangan ngomong sembarangan. Yang gak berguna, mundur. Jangan bikin mata ratu jadi kotor. Kawan, aku yakin kamu bisa mengalahkannya. Kalau udah ngalahin dia, mending hindari aja. Nggak bisa kabur ya. Pasrah mati. Semangat. 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 Ayah, cepat datang. Kalian berdua kenapa jalan cepat banget? Menghadap sang ratu. Yang mulia, ada? Apakah orang sakti sudah datang? Ratu, dahsyat, ya? Benar, cantik. Kamu ngapain sih? Aku mau lihat ratu itu. Setahu aku, ratu itu memang cantik, tapi sifatnya dingin, gak secantik anak kita. Kinceng. Iya. Udah nggak mau lihat lagi. Yang mulia, silakan umumkan aturannya. Kecuali untuk babak terakhir. 2 pertama menguji penampilan dan bakatmu. Penampilan dan bakat? Apa ini? Dunia kultivasi? Lomba apa? Kalian nggak ngerti. Nih, menjadi menantu kerajaan itu harus punya penampilan yang luar biasa. Sayang banget ya. Andai aku masih muda, pertandingan ini menang. Hei, ayah mertua. Sekarang kamu juga keren banget ya. Aduh, masih jauh dibanding menantu. Ayah mertua tampan. Menantu pahit. Ayah mertua tampan. Menantu. Hai. Jangan ngomong lagi. Siapa duluan? Ketangga istana, ratu dan juri beri nilai, ambil rata-rata. Teman-teman, saya Luo, mulai duluan ya. Kasih contoh buat kalian. Hei, apaan sih ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Salam hormat, Ratu. Gelar saya di Yunju adalah Yungzhou. Paling ganteng. Wajah bagus. 8 poin. Tubuh tegap. 8 poin. Biasa. 4 poin. 4 poin. Hahaha, kamu. Penglihatan sang ratu benar-benar tinggi. Ya, meski Wang Qiang nggak punya kepribadian bagus, wajahnya keren, cuma sedikit. Di bawah kita berdua, ayah dan menantu. Rendah hati, menurutku. Dia bahkan nggak pantas dapat 4 poin. Inilah pria terganteng di Yunzu. Kalahkan aku dulu, baru ngomong. Biar aku duluan. Aduh, kipas ini keren banget. Kok aku nggak kepikiran? Pinjam 1. Wajah menonjol. 9 poin. Postur tubuh juga 9 poin. Oke lah. 6 poin. Terima kasih, Ratu. Astaga, nilainya tinggi banget ya. Wang Xiao, 4 poin. Ku hancurkan muka gantengmu. Buruan. Selanjutnya. Tolak. Wajah 7. Tubuh 6. Biasa aja. 4 poin. Aduh. Kamu juga nggak bisa nih. Ayo turun, gantian aku. Ayo cepat-cepat. Hehehe. Salam hormat, Ratu. Wajah bulat. 5 poin. Tubuh berisi 5 poin. Di bawah. 5 poin. Terima kasih, Ratu. Terima kasih. Tua muda Wang. Kamu cowok terganteng Yunzu kalah sama aku. Maksudnya apa? Masa aku kalah sama si gendut? Kamu berani meragukan aku? Aku nggak berani. Hati saya
Lega, Huang Daoyu. Kalau dilihat-lihat, kamu makin ganteng ya. Mana? Oh, lebih tampan dari Yung Juno. Titik 1, tapi kalah sedikit dari Jiang Lao. Lebih tampan, tapi kalah Jiang Lao. Hayam pihak ratu ini lumayan juga matanya. Xu Daoyu, giliran kamu. Jangan kalah sama seseorang. Aduh, menantu, santai. Walau pas muda kamu gak seganteng aku, tapi kamu lebih bagus dari Wang ini, itu udah jauh lebih baik kan? Kenapa? Buru-buru. Aku duluan. Wajahnya luar biasa cantik. Sangat badannya anggun banget. Pernah lihat selir perempuan? Memang lembut dan menawan. 9 dari 10. Hei, Menggia, kita. Ayo, pergi. Semua sudah lihat kan? Laki-laki sebaik aku baru bisa punya anak perempuan sesempurna ini. Giliran saya naik ke panggung. Iri hati. Iri. Semuanya iri. Aduh, San Liang. Ayo, tampilkan. Yang mulia, apakah itu dewa? Orang lemah harus tunduk padaku. Benar-benar nggak punya kekuatan sampah. Jalan aja nggak bisa. Teman Shu, kenapa kamu penakut banget? Hei, menantu yang bijak. Percayakan aku. Tunjukkan pose. Teman, angkat kepalamu. Dia orangnya. Aduh, si Ratu ini galak banget ya. Tunggu, kayaknya aku pernah lihat. Aduh, dia nge-stalk aku, kayaknya marah nih. Teman! Kalau tetap penakut gitu, kamu bakal dicoret tuh. Sampah, tak berani angkat kepala. Cepat turun, jangan kotori mata yang mulia. Itu masih lebih bagus dari gelar pemberianmu. Kamu. Siapa yang mau ke sana? Kamu takut apa sih? Kamu juga bukan nggak pakai baju. Semangat! Fokus! Jangan kalah. Ayo, semangat. Itu, dia. Aduh, aku gagal. Buki, habis kamu. Xu Daoyu, kamu lagi ngapain? Angkat kepalamu dong. Yang mulia, itu, Jiang. Ada apa ini? Xin Chen, kaisar wanita, jatuh hati sama menantu kita hari ini. Kamu dalam bahaya. Ngomong kosong. Tapi Fetira di rumah saja nggak mau sama dia. Kaisar wanita, kita pernah kenal? Kamu nggak ingat aku. Astaga, kalau kamu nggak lepasin nanti, pasti aku dibunuh sama King Chang. Kak, kita pernah kenal nggak? Sang dewa ingin bilang ke kamu, dia nggak mau mengungkap identitas di depan umum. Bernilai. Oke, memang pantas jadi kaisar wanita, hatinya luas. Karena Xu Daoyu sudah melakukan ini, bantu dia percaya diri, angkat kepala. Tersentuh nggak? Oh, tersentuh. Mirip nggak? Mesum. 3 poin. 3 poin. Gerakan. Canggung, 3 poin. 3 poin lagi. Su, ja. Meski yang mulia bernilai penuh, kamu tetap kalahin Huang Daosheng si babi. Maksud kamu apa? Emang itu maksudmu? Aku bercanda. Ya, sudahlah. Kasih kesempatan. Nggak bisa kali ini ya. Sudahlah.
Shen Qingcheng, menurut kamu, Yang Mulia bakal kasih dia berapa nilai? Di hatiku, dia lebih baik dari kamu. Seorang sampah tanpa kemampuan. Seorang idiot yang jalan aja bisa jatuh. Sampah hina dari kepala sampai kaki. Cuma kamu, si rendah itu, yang anggap dia berharga. Benar? Kita taruhan lagi. Kalau nilainya lebih tinggi dari aku. Aku kembalikan 13 dojo keluarga Shen. Kalau lebih rendah. Aku mau nyawa 72 orang keluarga Shen. Ada apa? Kenapa gak berani jawab? Bukannya kamu percaya sama si pecundang ini? Jawab! Aduh. Dia ngomong langsung nyawa 72 orang. Wang dan Shen itu musuhan banget ya, kejam. Dukung, Xiu aku ambil tugas ini. Ayah, ngapain sih? Itu pakai galas. Kan tadi kaisar perempuan naksir mantu aku. Pandangannya sama kayak dulu ibumu lihat aku. Aku percaya mantu aku, kamu juga harus percaya ayahmu, oke? Shen Yishen, kalau gitu, siapkan aja 72 peti mati buat keluarga Shen kalian. Ya mulia, semua orang menunggu Anda. Sekarang gimana? Shen Qingshengyi, Zhou Yingyi, kemudian Wang Qiang, Wang Dayousheng, dan Luo Zhensheng. Su Biuk. Hahaha. Shen Yushan, kayaknya kamu benar-benar harus siapin peti mati ya. Belum tentu. Waduh, Tuan Shen, kamu terlalu emosional. Sekarang meski Buk dapat nilai sempurna, tetap nggak bisa ngalahin Wang Qiang. Kamu ngerti apa? Aku percaya sama menantuku. Bikin keajaiban. Keajaiban? Keajaiban apa? Kamu maksudnya Kaisar bakal suka sama orang gagal ini? Su Biuk, tadi waktu maju, kamu kelihatan goyah banget. Gak berani tatap mataku. Kelakuanmu memalukan. Aku harus mikir dulu, mau kasih nilai berapa? Shen Qingcheng, keluarga Shen Tama. Tapi menurutku, kamu lucu banget. Aku mau kasih kamu nilai 100. 100 poin. Ini nggak mungkin. Pasti ada kecurangan. Ini nggak adil. Bukannya penilaian pakai sistem 10 poin? Kapan aku bilang bakal pakai 10 poin? Kalau menurutku bagus, ya itu bagus. Meragukan selera aku, Xiao Keng. Karena kamu kalah, dojo keluarga Shen harus dikembalikan ke kami, kan? Aku yang banding. Waduh, bisa gini juga. Kepala keluarga Shen, bilang deh, kamu curang ya? Jangan kata kepala keluarga Shen, benar? Aku benar-benar suka, Shibushi. Gimana? Mata aku nih kayak penggaris. Cincin, lihat tebakanku benar kan? Ratu ini tertarik sama Qingcheng. Qingcheng hanya milikku. Qingcheng, ada apa? Su Biuk, kembali ke sini. Tidak. Kembali. Tidak. Kembali. Aku melarang. Aku melarang. Ocean, aku kasih nilai tinggi. Terima kasih. Bagaimana? Aku mewakili Buk. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak perlu. Aku mau dengar Buk bilang langsung. Jangan ngomong. Aku dengar. Jangan ngomong. Kemarin. Aduh. Ada gosip nih. Wah, pesona Shidaoyo memang luar biasa. Dia dulu tunangan sama Nona Shen, sekarang malah disukai oleh sang ratu. Ya, kalau begitu, tampan Yongzhou. Kalau telat banget tuh. Wang Hong, kamu mau ngapain? Yang Mulia, menurut saya, lanjutkan lomba. Wang Kang, kamu mau ngajarin saya? Panggil orang. Yang Mulia, sebaiknya Anda pikir baik-baik. Paman saya, Wang Zhanbei. Wang Zhanbei, siapa itu? Wang Zhanbei sesepuh Wudi. Iblis menyerbu Wang Zhanbei sendiri.
menjaga 12 kota. Bunuh 300,000 iblis. Yuan Xu level 9, A 看渡劫, Yang Mulia beri penghormatan. Wah, ternyata ada hubungan ini. Pantas. Sombong banget. Meskipun iri di depan Xu Xianren cuma kayak semut. Kuchuan, menurutmu gimana? Xu Kuan. Aduh, Yang Mulia. Menurutku, lanjut tanding. Harus adil. Bisa jadi sasaran semua orang. Iya juga sih. Tunggu, kamu juara. Bukti? Gila. Menurutmu, kalau aku berubah jadi Shubuchuan sekarang, masih sempat nggak? So, Bukuan, tunggu saja. Kakiang, aku terlalu ganteng. Salahku sendiri. Babak kedua, pertunjukan bakat. Menari pedang, main musik, menulis puisi semua, boleh. Bapak Ibu sekalian, silakan mulai. Bahkan sosok seperti Ratu bisa terpesona sama kamu. Selanjutnya. Bicara saja, tapi jangan menang. Jelas? Siap, istriku. Baru saja itu benar-benar kebetulan. Babak berikutnya aku janji jadi yang terakhir kok. Aku tidak setuju. Kamu kira aku nggak punya emosi? Yang Mulia, kita semua ini kultivator. Disuruh tampil bakat gitu. Bukannya kayak pemain sandiwara. Keputusan yang kubuat akan diumumkan ke seluruh negeri. Masa aku harus ingkar janji ke seluruh dunia? Tidak berani. Kalau kamu bilang nggak punya bakat, mundur lomba. Aduh, Kiangge, kamu nggak boleh nyerah dong. Aku nyerah. Nggak punya bakat. Kamu ngerti. Fukyu, kamu serius ngomong gini? Yo, kamu ini bingung ya? Oh, yang di panggung Yang Mulia kasih nilai tinggi. Tui, kepala keluarga Shen, ayo dong bujukin dia. Coba aja bujuk. Enggak. Apa? Yang Mulia. Menyerah. Menyerah? Yang Mulia, Cibuk sudah menyerah. Jadi nilainya 0. Sekarang kita lanjutkan pertandingan. Ya. Tunggu, menurutku para kultivator tidak cocok bertanding bakat. Kita ganti lomba yang lain. Gimana? Aku lagi cari menantu. Mau tanding apapun terserah. Wang Qiang, kapan keluarga Wang bisa kendalikan pikiranku? Atau menurut kalian semua juga kurang cocok? Oh tidak. Yang Mulia ingin lihat apa saja kami lakukan. Karena semua merasa lomba bakat kurang cocok. Biar aku pikir-pikir dulu. Bertanding? Apa yang bagus ya? Kuchuan, kamu jago apa? Yang Mulia, keterlaluan. Pokoknya apapun kamu lakukan, aku pasti kasih nilai penuh. Sonamu luar biasa. Yang Mulia, jangan main-main sama aku. Aku kesini cuma mau cari nilai aja. Aku juga nggak berani jadi juara 1. Kamu ngomong gitu, aku bingung. Jadi juara gampang, tapi mau dapat ranking aja. Susah banget. Kok rasanya aku pernah dengar kalimat ini? Kamu barusan bilang. Kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Udah deh, jangan lama-lama, cepet tanding aja. Seluruh keluarga aku, 7 orang, nasibnya di tanganmu. Mau pergi nggak? Sebenarnya kamu ada hubungan apa sama Yang Mulia? Itu. Kalau kamu gitu, nanti pulang aku bakal... Padahal aku udah minum racun loh. Mau ikut nggak? Kamu suka Sheng Xingcheng, kamu nodai dia, aku mau jadi menantu kaisar. Kamu malah ganggu lagi. Aku pengen hancurkan kamu. Aduh, Kiangge, kamu kejam banget. Juga itu setelah nikah, Kaisar bisa Shen Qingqing jadi istriku. Bajingan lu. Bajingan, ada orang kayak gini baru lihat.
Bajingan lo, jangan pukul lagi, jangan. Bajingan lu. Waduh, Yang Mulia, saya sarankan langsung tanding yang terakhir. Duel saja. Oh, semuanya silakan ikut saya. Ayo. Fusion, bahuku kelihatan bagus nggak? Gila, berdaya banget, keren gak sih? Keren nggak? Keluar dari sini! Baginda, aku dan Syubuk sudah lama bertunangan. Mohon Baginda jaga diri. Buk pasti jadi milikku. Tapi aku bisa kasih kamu kesempatan. Duduklah. Tidak mungkin. Tubuh buku ekstrem. Menarik. Wang Jianbei, Jelaskan sama aku, mana mungkin ada Jinshen di dunia manusia? Kamu bilang kakek tak terkalahkan sama kaisar wanita cuma tahap dongsu? Apa? Master Hyo, aku ini tetua sekte tak terkalahkan. Semua aktivitas di dunia, manusia nggak lolos dari mata sekte tak terkalahkan. Jadi nggak mungkin ada Jinxiang di sana. Maksudmu, kamu kalah sama petualang tribulasi? Hamba tidak berani. Kali ini, kamu kesini mau apa? Hamba siap menembus tribulasi. Aku datang berharap Tuhan bisa melindungi saat aku melewati tribulasi dan sembunyikan aura tribulasiku. Baik, aku bunuh dia nanti. Tapi Tuhan, kalau Jinxiang yang Tuhan maksud datang, aku sudah batasi dunia iblis. Ibu, makhluk bantu pasti 3 hari lagi. Aku, Toko, Jinxian, Satiko. Meski Jinxian datang ke dunia manusia, mustahil. Saya tenang, setelah perang ini, setengah makhluk manusia, kekuasaan tetap milikmu. Terima kasih, Tuan. Aduh, sakit. Aku urus dia. Jangan! Tidak boleh! Lepas! Ngapain pergi? Aduh, pelan-pelan dong, kamu tuh. Aduh, Ibu. Bilang, kamu sebenarnya apa hubungannya sama Ratu? Kasar banget. Ketua keluarga Shen, tolong dikontrol dong. Nggak bisa urus. Bukan, hari ini aku baru ketemu dia. Masa bisa ada hubungan? Oke, nanti kamu cuma ngomong aja. Nggak boleh menang. Dengar nggak? Oke, mau menang juga nggak bisa kok. Barusan, sakit nggak? Pihit? Ja? Mau! Aduh, jangan gitu dong. Aku masih mau hidup lama. Aturan turnamen, peserta bertarung sesuai urutan undian. Juara jadi menantu kaisar. Jadi gimana mau bersaing? Nggak Xu Daoyu atau Wang Qiang dan Zhang Daoyu bertarung? Ayo ceritakan persiapanmu buat ujian nanti. Peringkat ketiga, hadiah inti Monster Dodger. Peringkat 2, dapat buah roh petir. Apa? Buah petir? Apa? Buah petir. Virtua? Kaget. Apa? Itu. Kukira setiap orang lahir pasti punya satu kekuatan spiritual. Teman Loi, kekuatan batu. Wang, kayu, teman Zhong, kekuatan angin. Wang Qiang punya petir. Siapapun yang makan buah itu akan punya kekuatan spiritual kedua. Beji, kalau Wang Qiang yang makan, biasanya dia sudah punya petir. Wang Qiang makan, kuatkan kekuatannya. Jadi petir, jadi Jin dan bisa melawan Yuan Ying, bisa lawan Da Cheng. Hebat. Di mana Monster Pio Dacheng? Pure Monster. Bisa dipakai buat naik tingkat. Bisa dibuat jadi Jujuan, Pil Suci, Andu De, JH, Engge, Tembus Yuansu. Bisa dimakan, Lebih bagus dong. Tingteng, mau? Tergantung undiannya. Tingkat Jinda masih bisa lawan. Tapi Yuan Ying tidak bisa menang. Tentang senggianya, bukan ke Wang Qiang, aman, semua
Silakan ambil undian. Sudah diambil. Saudara, mohon bimbingannya. Wow, kamu sudah Yuanying. Aku masih Jin. Dan kumpulan foto ini, kalian harusnya bersyukur nggak dapat aku. Sepertinya kalian berdua pasti ada yang bertemu. Kalian berdua, tunjukkan undian kalian. Hoki mati. Memang hoki banget dasar sampah. Nanti jangan mati parah. Naik panggung, urutan. Laga pertama, Zhongyi, Ya, Luo, Genshen. Saudara Luo, kenapa kelihatan murung banget? Kamu mikirin Nona Shen, makanya santai aja. Tapi Brojong tuh udah level Yuanying loh. Lalu, kenapa? Lihat aja saudara Xu, dia dapat lawan Wang Qiang. Tetap santai aja kan? Jangan salah. Cuma mikir, gimana cara nyerah yang tetap keren. Ayo mulai. Tolong pelan-pelan ya. Saudara Luo, silakan. Maaf sebelumnya. Main elemen angin emang sekeren ini ya? Jelas dong. Kalau nggak keren, bukan pemain angin lah. Pak Mertua, Anda juga keren. Aduh, jauh dari matu. Pak Mertua, ganteng. Ya sudah, berhenti aja. Ya udah, mana bisa nembus pertahanan aku. Menyerah. Pertandingan pertama, Zhongyi menang. Peserta berikutnya naik panggung. Nona Shen, terima kasih. Nona, jangan takut. Tinggal sedikit lagi kok. Aku percaya sama kamu. Semangat ya. Jindan tahap 5 lawan Jindan tahap 9 sempurna. Babe pun bisa menang lawan begitu. Benar. Tadi aku lawan kakak Jong. Sudah keluarkan semua jurus. Tapi nggak bikin dia cedera sedikit pun. Belum tentu. Guru bilang, di bawah Jindan tergantung ilmu. Di atas Jindan soal tingkat. Semangat. Guru kamu tanpa kemampuan punya guru? Guru kamu tingkat apa? Jangan-jangan baru mulai dasar ya. Kalau berani ngomong begitu, guru aku bisa hajar kamu loh. Nanti di atas panggung, panggil aja guru kamu. Shen Qingchen menang. Shen King kesempatan bersaing posisi besar ini. Kalau kamu menang, aku rela jadi yang rendah. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus jadi yang rendah. Tidak perlu repot, aku nggak mungkin kalah. Lihat saja. Itu memang favorit. Huang Deosheng, kalau kamu menang pertandingan ini, bonus Yao dan Yuanying. Aduh, kok aku nggak dapat lawan dengan Nona Shen ya? Yao dan Yuanying. Mentok Jin dan 9 sudah bertahun-tahun. Nona Shen, tadinya aku masih nggak tega sama kamu. Tapi sekarang, kamu harus hati-hati. Dengar, gue lapan pedang, jurus pedang terbaik. Nona Shen tak punya peluang. 9 pedang es keluarga Shen bukan cuma nama. 9 pedang es. Pedang yang kupecahkan satu tebasan. Jurus pedang keluarga Wang mengalahkan 13 dojo berturut-turut. Kalau kamu berharap Shen Qingcheng bisa menang, mending berharap si bocah ini punya jurus rahasia. Royal 8 pedang terkenal karena kekuatannya. 9 pedang es salju keluarga Shen terkenal lembut. Selanjutnya, kita cuma bisa berharap Nona Shen
bisa mengalahkan yang kuat dengan kelembutan. Haha, bagus. Tebasannya keren. Shanshin Kekuchiu bakal kalah sama kamu. Mustahil. Jadikan aku taruhan. Pernah pikir pendapatku, Jiao? Lanjut lagi. Istri. Pedangnya cepat banget. Shen, kemampuan kita masih beda jauh. Ya. Wajib. Jadi Shen di tahap 5 Jin dan tak bisa mengumpulkan banyak energi. Bunuh dia. Shen, mau aku bantu ingatkan gimana keluar dari situasi ini? Tidak perlu. 9 pedang. Salju. Beku. 1000 mil. Brother No, kamu baik. Cincau, ini nggak mungkin. Salah deh. Kok bisa? Menang sih. Aduh, kamu lupa. Wang de Oyo Elemen, kayu hidup, Shen S. Pas banget buat ngalahin. Tahap 9 Jin dan kalah sama tahap 5. Dasar nggak berguna. Selamat. Kayaknya aku harus jadi bawahan, Kuchiu. Kamu nggak akan pilih kasih, kan? Jangan, Baginda. Aku nggak punya kekuatan sama sekali. Mana bisa lawan Wang Qiang? Pilih menantu. Jangan pura-pura. Cincin nggak ngomong. Artinya dia setuju jadi bawahan Baginda untukmu. Kamu jangan sia-siain keberuntungan. Paman Xian, nggak keberatan. Saya bukuan. Giliran tenang. Aku pulang tebasmu. Kebetulan banget. Aku memang butuh satu kasim pribadi. Aku nggak kekurangan kasim. Atau kamu jadi kasim pribadiku, mandi, ganti baju. Mau? Kesal. Jangan, guruku nunggu. Si Xiao Chao punya keturunan. Tidak masalah. Ada kakak sepupu. Bro. Aduh, nyaris saja. Gimana bisa aku jadi tameng buatmu? Aduh, ayah mertua. Aku nggak mau mati. Tuan Shi, aku akan bunuh kamu. Mereka satu. Cukup. 2 istri. Badan gak kuat. Nyawa terancam. Gak kuat. Jangan ngomong. Tuan Shi beneran bisa kalahin keluarga kita. Ini lelucon kalau dia memang gak punya kemampuan, lalu sikap Nona Shen dan yang mulia ke dia. Berarti memang ada yang aneh. Ayah, minggir dulu. Aduh, bukuan. Jangan salahkan ayah mertua. Ayah juga takut mati. Cepat, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bukuan, bunuh kamu. Bro. Berani-beraninya kamu bohongin aku. Yang mulia, guru, saya ingin bicara sesuatu dengan Anda. Kak. Nggak mau. King Cheng, apa ini gaya provokasi baru kalian? Kau Tianqi. Benar, cuma anak-anak main-main. Cepat, sepupu datang. Taruh pedang. Ada apa? Di sini ramai. Gimana kalau kita bicara jalan? Urusan kerajaan gak pribadi. Kamu yakin kenapa nggak bisa dibicarakan? Bukan nggak bisa sih. Gampang, guru saya mau bahas sesuatu sama Anda. Yaitu, Anda berikan peran kecil Bukyu, besar King Cheng. Jadi sebenarnya gimana sih? Aku buta masih kompetisi calon menantu. Ya. Aduh, tinggal nonton aja. Kamu cuma kaget. Beberapa orang kayak makan kotoran. Astaga. Tunggu. Kak, guru sudah pikun mabuk. Kamu juga bingung. Pernah lihat aku bercanda? Sepuku, kamu masih bilang nggak ada hubungan sama yang mulia. Kak, cepat bantu jelasin. Kalau nggak nyawa aku bisa habis. Aduh, bisa apa? Cari cara... Aku ini... Masih untung, malah meledak. Maaf, jangan bunuh aku. Ampuni aku. Yang mulia, setuju. Yang mulia setuju, tapi nggak tahu. Qinghan mau nggak? Zubuk, cuma bisa jadi milikku. Ayo, jalan. Ayo, kalian berdua nggak bisa pergi. Gu Qinghan milikku. Kamu juga harus jadi milikku. Wang Qiang, kamu mau apa? Chiffon King mundur kompetisi. Kamu juara, nikahi ratu. Mundur dari lomba kompetisinya? Apa ada, Kak? Mana bisa kamu bilang mundur? Langsung mundur. King Cheng, gimana kalau kita diskusi?
Aku masih belum mau mati. Soal Cubu kembali ke air, itu bisa didiskusikan. Tapi dia sama sekali nggak boleh naik ke panggung. Aku bukan barang. Kalian diam saja. Chu Qingyan, Cubu nggak punya kekuatan. Jurus rahasia habis. Kalau dia naik panggung, itu nyuruh dia mati. Apa ini alasanmu mau menguasai Buk sendiri ya? Shen Xingchen, aku mungkin nggak bisa ngalahin Shubo. Wang Qiang, kamu percaya? Kamu tahap 5 Yuan Ying. Cubu belum jijik. Bunuh dia. Pakai satu jari saja. 2 hari yang lalu juga dia nggak punya kekuatan sama sekali. Aku terluka oleh tebasan. Dia punya teknik rahasia. Mungkin sekarang dia masih punya teknik rahasia. Kau Tianji, menurutmu gimana? Kita harus cari kesempatan buat suruh dia minum. Kak, tolong aku. Aku nggak mau mati. Menurutku, aku rasa bisa. Gak bisa. Cubu, King Cheng, aku sabar lama. Gak kurang, serang. King Cheng, kalau aku mati, urusin jasadku ya. Tidak, gak mau. Naik sana mati. Pokoknya jangan nikah lagi, ya. Aduh, sudah sana. Kau Tianji, cepat pikir cara bikin CD minum. Kalau tidak, dia mati. Otakmu gerak cepat. Shen Qingcheng, tunggu aja. Lihat gimana dia mati. Aduh, nggak dapet istri. Banner-banner datang buat mati. Su Byuk. Lihat kali ini. Siapa yang bisa selamatin kamu? Tunggu sebentar. Gao Tianqi, selesai? Mau gimana lagi? Tidak, Yang Mulia. Saya ingat dulu Guan Yu bunuh Waxiong sambil minum anggur. Sekarang Yang Mulia tuang anggur bu, tunjukkan kasih sayang. Lanjut, bertarung. Jiang. Yang Mulia, boleh nggak kalau nggak minum minuman ini rasanya kayak minuman terakhir? Aku minum sendiri aja. Minuman ini awal. Lembut belakangan kuat. Sama kayak caraku menghadapimu ya. Ini rasanya seperti bagaimana aku selalu memperlakukanmu loh. Wah, ini beneran gratis buat ditonton? Pantas saja. Ini memang calon menantu pilihan aku, Shen Yishan. Aneka. Lucu, jangan bikin aku kecewa. Loh. Bang Qiang, dia di sana. Tangkap dia. Minuman ini lembek banget. Hentikan pertandingannya. Gao Tianqi, udah minum juga. Mau apa lagi? Dulu, selalu minum lalu lupa. Sekarang baru, kali ini mabuk. Hehe. Kepalaku kok sakit banget ya? Jangan mendekat. Mau apa kamu? Ku bilangin, ya. Berapa kali aku... Dasar sampah. Berani main-main sama aku. Aku mau kamu mati. Gila, geraknya keren banget. Wang Xiang Lifer. Gila. Ini yang disebut Yuan Ying. Wah, pasti bukan baru suci, kan? Petirnya besar. Petir langit bergemuruh. Siapa ahli hebat yang lagi menahan petir di sini? Hah? Kujan, cepat bangun. Ayo, cepat bangun. Benalu, siapa lagi? Tidak ada orang. Aku adalah pemimpinnya. Shen Qingcheng, kamu. Aku nggak percaya. Ini nggak mungkin. Dia nggak mungkin mati. Dia punya 7.000 kekuatan. Aku harus segera cari guru. Anyahlah, kalian semua mati. Karena kamu. Tidak mungkin. Dia nggak mungkin mati.
Dia sudah menyelamatkan aku dan jelas membunuh Dewa Iblis Cenggu. Benar lo ini bisa membunuh Dewa Iblis? Kalau aku bunuh dia, berarti aku lebih kuat dari Dewa Iblis, ha? Wangqiang, aku akan bunuh kamu. Yang mulia, sekarang aku jadi pemimpin. Aturan ini kamu buat. Mau kehilangan kepercayaan rakyat. Ibu, aku yang bunuhnya. Oh, karena kamu yang membunuh ayahku. Aku ingin kamu membayar nyawanya. Shan Zhencheng. Sekarang aku menantu kaisar. Berani sentuh perempuan aku? Aduh, Nona, jangan nekat. Kamu nggak bisa menang, Nona. Hidupku. Ini. Aku tak peduli benar salah. Ku tebas kamu. Aduh. Stop. Seorang jin dan berani mengintip Yuan Ying, aku akan tunjukkan betapa jauhnya perbedaan kita. Sun Xiangqiao, Anda kurang ajar. Aku akan lawan kamu. Lagi-lagi ada cewek cantik. Wow. Stop. Saya suruh berhenti. Pedang membelah bola timbal. Semut kecil, jaga diri dengan baik. Jangan biarkan dirimu terluka. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Ketika kita bisa bertemu lagi dengan... Mat! Jangan. Kamu mau apa? Jangan bunuh aku. Pamanku. Walau dia datang, tetap harus mati demi buku. Parah. Adukah hanya demi seorang sampah tak punya kekuatan, Anda sampai segitunya? Terlalu berlebihan. Bisa mengusir ratu dengan mudah, dia masih Yuan Shu? Kamu janji. Betul. Kalau keponakanku menang di istana Jijin, Paduka harus tepati janji. Izinkan Ji jadi menantu kaisar. Menang? Kompetisinya belum selesai. Aku nyerah. Aku juga nyerah. Aku masih bisa bertarung. Kamu nggak pantas. Wang Jianpei, kamu mau apa? Mudah. Nikah sama aku. Mati. Apakah kakek tak terkalahkan? Nggak bisa ngatur kamu? Atau kamu merasa tak terkalahkan setelah naik tingkat? Hahaha, kakek tak terkalahkan. Dia mungkin sudah mati di kaki Tuan Dewa Iblis. Keluarga Wang dulu pahlawan melawan iblis. Sekarang jadi anjing mereka. Anjing Jukingen. Iblis menyerbu. Keluarga Wang punya 3072 orang pengikut. Dari tahap awal sampai Yuan Shu. Setelah perang, berapa yang tersisa? Cuma 8 orang. Sekarang yang masih hidup cuma aku dan Batian. Tapi apa yang kami dapatkan? Cuma jadi tetua tak terkalahkan di sekte dan kota Yunju yang hancur. Enggak, cukup. Masalah itu, ayahku kurang baik mengurusnya. Wang tidak boleh hianati umat manusia. Bukan mengkhianati. Aku dan Kiangu cuma buat kesepakatan. Dia mau separuh nyawa manusia. Aku mau kekuasaan dunia manusia. Paman, jadi maksud sekarang seluruh dunia manusia milik keluarga Wang. Kiamu terluka parah karena Bu. Kamu yakin dia bisa menandingi kakek tak terkalahkan? Tuan sudah pulih sepenuhnya. Dan dia sudah mengorbankan setengah nyawa bangsa iblis. Menembus Dewa Mas. Hari ini aku datang untuk membunuhmu. Cinci, cepat bawa ayahmu dan Luzio pergi. Biar aku yang urus di sini. Selesai tribulasi. Bisa pukul Cooking Han. Mau kabur. Kamu lewati tribulasi pakai warisan ilmu rahasia. Bisa dibandingin sama tribulasi asliku. Hari ini. Kalian semua harus mati. Iman, cepat putri. Bawa Fuzu. Jadi, kakek, Uji. Dia masih selamatkan dia. Jangan pergi. Aku sudah membawanya. Janganlah. Ini tidak boleh. Kamu mau ngapain? Tunggu. Tidak nyangka anak bau pencuri yang melukai aku dikalahkan oleh Nasonso. Harus. Dia sebesar keluarga Wang pasti kuingat. Makasih, Tuan. Sini Wuji. Tuan, masih bisa diselamatkan nggak? Gimana kondisinya? Gimana? Sayangku,
Terima kenyataan, dia udah nggak bernyawa. Mati juga ada artinya. Masih bisa! Masih bisa! Cheng, cepat! Hoji, salurkan semua kekuatan spiritualmu ke tubuhnya! Padwa, kamu bodoh. Kalau dipukul, aku sama sekali nggak merasakan dia marah. Tinghan, minumanmu itu nggak bisa meningkatkan kekuatannya. Untungnya, dia lindungi meridiannya jadi nggak mati. Sekarang, asal dengan kekuatan dingin pagi hari, aku bisa menembus dewa sejati. Langsung naik. Pak Tua, kamu ngomong apa sih? Orang tanpa kemampuan bisa langsung naik ke langit. Pikir kamu lagi nulis novel? Ayolah, tunggu apa? Cepat cium dia, cepat cium. Tuan, anak ini pasti aneh. Saya bunuh saja. Aku ingin tahu, gimana caranya langsung naik ke langit. Tiancheng, tunggu apa? Cepat cium. Aduh, udah mau nikah. Takut apa sih? Putri, kalau malu, ayah lindungi kamu. Jaging, Kalau dicium bisa hidup, paman ketua. Lalu kamu harus siapkan 3.000 selir buat aku. Senior Hulok, hah? Aduh, kenapa dia belum bangun? Seharusnya nggak gini. Nggak mungkin. Udah dicium juga. Hiu, harus mati nggak? Semuanya mati aja, oh. Ada apa nih? Guru di sini? Nggak mau. Kok sampah kayak dia masih hidup sih? Udah, nggak mau. Ayo cepetan, hancurkan Magu dan keluarga Wang buat aku. Guru, jangan bercanda, itu kan Magu. Aduh, bocah nakal. Siapa? Sekarang kamu satu-satunya dewa di dunia ini. Jadi kenapa takut? Waduh, ini pasti bercanda. Aku cuma tidur sebentar. Dewa. Coba tahu. Tapi aku nggak pernah belajar sihir apapun. Sekarang kamu benar-benar jadi dewa. Kekuatan dunia kamu kendalikan. Cukup pacak saja, pasti bisa. Keluarga Wang, maju. Menantu bijak. Oh. Bener-bener gak terkalah. Wang, Tak Wang. Mosho. Kecing. Pokemon. Ya. Jangan lari. Dua orang ini mau diapain? Serahkan padaku dan hati umat manusia. Pantas hukuman berat. Kalau begitu, aku menghabisi mereka. Kekuatan spiritualku, kekuatanku hilang. Bawa orang ini. Terserah, nggak mau dengar. Nanti lihat sendiri. Untungnya Ciangu bawa aku ke sini. Kalau enggak, dunia manusia udah habis. Senior, gimana soal pernikahan gadis itu menurut Anda? Jangan tanya aku. Tanya mereka sendiri aja. Hei, kalian berdua mau ngapain? Buki, aku dan dia. Pilih siapa? Buki. Waktu itu di langit, kamu janji mau menikah denganku kan? Iya. Malam itu, pas aku lagi mandi. Oh, jadi setelah Bukyu janji sama orang, dia langsung ketemu Atik ya? Subukwan! Hei, berhenti! Cui Bikuan, kamu, apa yang kamu lakukan? Buka ikatannya! Ternyata Bukyu suka main ini. Tunggu, jangan gitu. Tenang dulu, kalian berdua, aku juga. Shibukyu, balik sini!
Kakek tak terkalahkan. Urusin muridmu. Tidak apa-apa. Aku kasih mantra ke dia. Kemanapun dia pergi. Hehehe. Aku tahu. Kata orang, tempat paling berbahaya justru paling aman. Akhir-akhir ini dia terus cari aku. Pasti nggak nyangka aku sembunyi di sini, haha. Nyaman banget. Dejobu, Jung. Akhirnya ketemu kamu. Masih mau kabur? Mau kemana? Jangan.